Ya, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran tentang bagaimana cara menggunakan eh, Laravel 8 sebagai apa itu eh, REST API ya. Jadi langkah-langkah kalau kita ingin apa itu membuat Laravel 8 difungsikan sebagai API itu tentunya langkah pertama kita melakukan instalasi dulu. Sebentar, reset programming seperti biasa ya, kita buat dengan menggunakan Composer ya. Create project misalnya seperti ini ya. Kita akan membuat namanya API begini, kita enter. Ya, setelah perintah itu dijalankan, maka secara otomatis Laravel akan terinstall di dalam mesin kita ya. Ini kalau kita lihat, kita akan menemui ada satu direktori baru yang bernama API ya, sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Kemudian untuk melakukan testing ya, apakah Laravel ini sudah terinstall atau belum, kita bisa menggunakan perintah php artisan ya, seperti ini. Ini tandanya Laravel dijalankan pada port 8000. Kita bisa membukanya dengan perintah ini ya, melalui browser kita enter, maka di sini kita akan mendapatkan halaman dari Laravel ya. Yang terinstall ini adalah versi 883.12 PHP 7.43 yang ada di mesin kita ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Sebelum kita meneruskan ke dalam API, kita akan belajar bagaimana kita membuat koneksi dengan database ya. Sebelumnya tentunya kita harus menyiapkan mengaktifkan database-nya dulu ya, dengan perintah ini ya. Kita jalankan dulu MySQL-nya. Lalu kita masuk ke dalam MySQL ya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat database baru yang bernama misalnya API ya. Kita create database ya, kita namakan API seperti ini ya. Nah, kalau kita show database ya, kita akan melihat ada database baru yang namanya API ya. Setelah database ini kita buat, tentunya kita juga harus menyiapkan user ya, user yang nantinya akan kita pakai di dalam aplikasi API ini ya. Kita menggunakan create user ya, misalnya namanya API gitu ya, karena diakses dari localhost, maka seperti ini ya. Terus kita set passwordnya ya, seperti ini ya. Ini misalnya seperti ini ya. Lalu tadi kan kita sudah membuat sebuah database ya, kita grandkan ke sana user ini. Jadi kita ketik perintah kurang lebih seperti ini ya, on API ya, semua ya tentunya ya, database API. Terus kita berikan kepada API, gini ya,
API add localhost ya, begini. Kita oke, kita flush privilege ya. Oke, kita akan coba masuk ya, MySQL main u API main p ya, password show database. Nah ini, maka dia akan mendapatkan listing satu database yang bernama API ya, API. Oke, database sudah kita buat ya, kita sudah mempersiapkan apa itu database yang akan nanti kita gunakan. Maka kemudian langkah berikutnya kita melakukan konfigurasi ya. Ini kita berada di dalam direktori aplikasi apa itu, aplikasi dari API ya, Laravel API. Itu kita edit environment variable ini ya, itu kita setting di DB connection ya. Oke, ini ya, itu kita menggunakan jenisnya MySQL, DB-nya ke localhost ya, ke 27001. Database-nya tadi kita kasih nama API, usernya juga sama ya, seperti yang tadi kita buat itu. Passwordnya adalah password. Nah, seperti ini ya. Kita boleh juga melakukan mengubah nama ya, nama dari aplikasi kita ini apa gitu ya. Kita kasih nama misalnya latihan API ya, seperti itu ya. Nah, maka setelah ini kita buat ya, kita config, ini Laravel ini sudah bisa terhubung dengan database ya, dengan database MySQL yang tadi kita buat itu, dengan config seperti ini. Berikutnya setelah kita mengubah variabel environment ya tadi, kita lakukan langkah berikutnya adalah kita menggunakan model ya, misalnya modelnya itu kita namakan transaction misal aja ya, misal. Jadi kita PHP ya, artisan make model seperti ini ya, kita buat modelnya ya. Kita tunggu sebentar, maka akan dibuat sebuah file migration yang bernama ini ya. Kalau kita cari ya, letaknya di mana, dia ada di migration ya, database migration. Ini kita lihat ada file baru ya, yang bernama ini tadi. Nah ini posisi masih apa, masih kosong ya, berupa skeleton ya, berupa skeleton yang mana nanti kita akan lakukan modifikasi ya dari file ini. Ya, selanjutnya setelah ini dibentuk ya, maka kita bisa melakukan editing ya, silakan edit ya. Terus kita akan coba menambahkan ya, jadi menambahkan beberapa kolom ya, itu yang terletak pada function up ini ya. Ini function up ini misalnya contohnya aja ya, contoh kita akan apa itu menambahkan ya, menambahkan kalau kolom ID sama timestamp itu kan sudah ada ya, itu kita menambahkan
misalnya karena kan database kalau di Laravel itu minimal harus ada primary key-nya apa gitu ya, satu di ID, nanti timestamp itu akan mencatat waktu pembuatan ya, pembuatan dari suatu record atau suatu isian, terus juga mencatat apabila terjadi updating, itu otomatis dihandle oleh ini ya, metode function dari timestamp ini, table timestamp. Kalau kita akan menambahkan, berarti kita bisa memberikan misalnya tipenya ini ya, atau ini aja dah, string aja dulu, string misalnya dikasih nama title gitu ya. Tuh, terus kita menambahkan dalam tabel tersebut kita tipenya adalah apa ya, misalnya amount ya, amount itu tipenya double ya, kita kasih nama amount karena ini jumlah ya, kita topiknya akan mencoba membuat apa itu, tabel akuntansi ya, ceritanya seperti itu. Kita tambahkan timestamp, tipenya timestamp ya, tapi ini untuk pencatatan waktu aja ya. Defaultnya kita isi dengan no ya, seperti ini ya. Lalu kita bisa juga misalnya tambah lagi ya kolom tipenya enum ya, misalnya begini, namanya type, nama kolomnya type, terus di situ akan kita isikan enumnya apa ya, misalnya dia pemasukan dan pengeluaran, misalnya begitu ya, pengeluaran dan pemasukan. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita urutkan supaya bagus gini ya, jadi ada title, amount, time sama type ya, tipenya apa gitu. Terus setelah itu kita akan edit ya, menambahkan kolom-kolom yang apa, yang perlu ya, itu ada di dalam controller ya. Setelah kita melakukan editing dari apa itu tadi ya, migration yang kita buat itu untuk membuat suatu tabel baru, kemudian kita akan mengedit controller, kita menyesuaikan ya. app http controller tadi kita sudah kita belum membuat ya, kita belum membuat controller ya, jadi kita harus membuat controller terlebih dahulu ya. Tadi kan kita baru membuat apa itu migration ya, database migration, lalu kita buat dulu controllernya dengan menggunakan apa itu bisa menggunakan komen melalui PHP Artisan ya. Kita create controller dengan apa itu kira-kira seperti ini ya, PHP Artisan ya, make controller seperti ini ya, kurang lebih ya. Namun kita akan mencoba menggunakan opsi ini ya, supaya tujuannya nanti dibuatkan skeleton ya. Harus keluar dulu ya, jangan lupa kita harus dari ini ya, dari
dari rootnya aplikasi ya, karena kita akan mengundang file ini, file apa, artisan ini ya, ini PHP artisan make controller ya, lalu kemudian kita ketikkan apa itu resource ya. Nah, namanya dulu ya, jadi ini ada formatnya, jadi make controller resource namanya apa, misalnya transaksi ya, transaction controller gitu ya. Ini kita enter ya, ini akan create successfully ya. Jadi ada nanti ketika kita masuk ke dalam apa directory app http controller ini, di sini kita akan menemukan ini ya, yang tadi belum ada file baru ini. Isinya apa? Itu berupa seperti ini, skeleton kosong ini ya. Ini yang nanti akan kita edit dan kita sesuaikan aplikasi, nanti kita buat di sini di dalam apa, di dalam controller ini. Oke. Jangan lupa kalau di dalam apa ini tadi modelnya udah dibuat belum ya? Udah ya tadi ya mestinya ya. Kita kan sudah ini kan. Transaction. Ya. Ini ya, udah dibuat. Nah, maka nanti dari apa? Dari controller jadi http controller ini kita karena ingin menggunakan itu ya, tentunya ya nanti begini ya, di use dulu ya, use app models transactions. Nah, seperti ini. Nah, pakai S atau enggak? Models. Oh, tanpa S berarti udah betul ya. Setelah itu karena kita nanti di apa? Kita kembali ke controller lagi. Ya, kita buka lagi file transaction. Kita juga nanti akan, karena kita bermain-main dengan API, maka kita menambahkan use illuminate http response ya, kita menggunakan itu masalahnya. Ini kita letakkan di bawah aja supaya lebih rapi ya. Lalu di dalam apa itu, di dalam index ya, kita buat ya, kita isi ya, kira-kira itu seperti ini ya. Misalnya ya, ini sama dengan ya ini dia diurutkan berdasarkan nama ya, ini indeksnya. Tadi ada itu ya, penambahan untuk indeksnya, untuk time ini, terus kita apa itu ya, karena indeks ini untuk mengambil ya, kita get terus ini ya. Nah, ini terus kita menyiapkan response ya, responnya itu kira-kira seperti ini. Kita siapkan strukturnya ya, strukturnya misalnya kita buat
ini ya. Kolom time misalnya gini ya. Lalu kemudian datanya kita beri balikan ya, misalnya gini ya, datanya transaction itu tadi. Kemudian kita return ya, return dalam bentuk misalnya gini ya, response, terus kemudian JSON, tipe datanya JSON kan, ini kita undang kelas respon ya, ini ya, kelas ini respon ini, terus kita lakukan apa itu, jenisnya apa ya, ini karena kita berhasil merespon ya, kita kasih aja HTTP oke gini, lalu udah ya, nggak usah ya gini. Nah setelah indeks ini kita buat ya, kita cek ya, nggak ada yang salah. Terus tadi database sudah disiapkan, terus kita akan ini ya, mengedit file yang ada di dalam model ya. Model tadi udah diedit belum ya? Ini kira-kira ya begini ya, ini kita tambahkan variabel gini ya, title, amount ya, sama time dan type ya, seperti ini ya. Setelah kita tambahkan di model tadi, lalu kita bisa melakukan migrate ya. Tadi kan udah tambahkan di model, terus yang di controller juga tadi sudah ya ditambahkan di indeks itu tadi yang nge-link ke database model. Kemudian kita melakukan migrasi dengan PHP artisan ya, seperti biasa gini, PHP artisan migrate fresh gini. Nah ini. Nah maka setelah kita lakukan migrasi ini ya, kita coba kita masuk ke MySQL, API ya, passwordnya tadi ini use API show tables. Nah ini kita ketambahan satu, nggak cuma satu ya, semua file migrasi dilakukan dibuat tabelnya ya, tapi tadi kita namanya kan transaction ya, kita gini ya. Nah ini sesuai dengan yang kita buat tadi ya, yang ada di file migration ya. Coba kita bandingkan, kita cek ya. Ini kan kita tadi kan ini ya, kita membuat ini toh, ini nama tabelnya kan create ini transaction ya, terus ini setelah dilakukan migrasi maka semua file yang ada di dalam ini akan dieksekusi ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini yang lain default dari Laravel ya, ini 5-5-nya akan dieksekusi ya. Ini ada satu tambahan, ini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5 user, password,
file job personal access. Ya, migration ini punyanya MySQL ya. Information scam. Ya, defaultnya ini ya. Jadi ini tabel-tabel ini akan dibuat secara otomatis. Lalu setelah dibuat ya, itu dibuat, maka bentar saya tancapkan dulu. Ya. Setelah itu dibuat, tabelnya kan sudah ada semua ya, sudah berhasil. Maka kemudian langkah berikutnya kita tadi sudah mengedit controller ya, sudah kita edit, kita akan membuat routingnya ya, kita buat karena kita ingin membuat API, maka yang kita edit adalah routing dari ini ya, API. Di API ini kita akan menambahkan ya satu routing seperti ini misalnya ya, route get namanya apa ya, ini ya. Lalu opsi keduanya kita memanggil apa ya, memanggil yang namanya transaction controller class ya. Kelasnya kita panggil, terus kita tentukan metodenya apa. Misalnya tadi yang kita buat apa tadi, buat tadi, coba http v controller v transaction controller tadi yang kita, ini index ya. Tadi kan kita mengedit ini ya untuk melakukan listing ya, ngelist itu tadi. Berarti kita panggil index ya. Di sini kelasnya controller class, ininya metodenya adalah index. Ya. Jadi kita panggil metode index. Nah, setelah kita tambahkan ini, kita cek ya, ada syntax error di line 22 ya, tentunya ini semicolon ya. Ya, udah oke. Lalu kita cek ya apakah sudah masuk atau belum, itu dengan menggunakan PHP artisan ya, list sun root list gini ya. Nah, ini ada yang salah ya, ada yang salah, illuminate container target doesn't exist. Nah, ini jadi nggak ada itu. Tadi ada di situ yang nggak ada. Ntar kita cek dulu ya. Route v API. Nah, ini kan karena nggak ada, memang kan di use dulu ya di sini ya. Dipakai apa nih? Transaction controller ya. Berarti jangan lupa di sininya kan juga harus di use ya. Use app controller gini ya. Nah, seperti ini. Masih nggak mau ya. Coba. Sebentar. Oh, ini masuk ke dalam HTTP ya. Jadi ini kan seperti ini ya. Ini ada, jangan lupa ya, di sini namespace-nya ada model HTTP, ada apa ini, macam-macam ya. Kita masuknya ke situ, kita salah ini. Kita root ya, jangan lupa. Nah, ini app ya, terus controllers ya. Tadi
VS ya, free API ya, controllers ya. Di sini tentunya HTTP ini ya, transaction controller. Lalu ada lagi nggak ada ya, udah cukup. Kita coba list. Nah ini di sini kita ketambahan ya. Jadi di sini ada apa? API transaction ya. Di sini ini yang mana dia mengakses indeks ya. Nah, lalu kita bisa coba ya, bisa kita cek ya. Kita ngeceknya bisa banyak cara. Kita bisa menggunakan ini ya, REST client ya. Tadi API transaction kita send, request error ya. Ini datanya, oh ini nggak usah, ini bodinya nggak usah. Kita lihat responnya. Headernya jangan lupa ya, application JSON ya, kita acceptnya application JSON, terus kita send request without detail. Ini coba, oh ya belum dijalankan aplikasinya, berarti PHP artisan serve ini ya. Nah ini baru started, dia jalan. Ini kita send. Nah ini muncul sukses ya. Jadi kalau kita lihat responnya ini sesuai dengan apa yang kita buat pada function index ya. Karena tadi kan root-nya ini kan menjalankan transaction controller, metodenya index. Nah index ini ngapain gitu ya. Index ini tadi yang dilakukan adalah ngelis ya tadi ini. Jadi membuat variabel namanya transaction. Terus ini adalah model ya, model ordered by time, descending ya. Jadi dibalik ya. Terus kemudian ini kembaliannya ini ya. Respon ini function yang disediakan oleh Laravel untuk keperluan API. Tipe datanya adalah JSON ya. Terus ini responnya gitu ya. Ini kalau kita lihat dengan menggunakan curl ya, curl metodenya get main ya, http localhost API ini ya. Ini kita akan melihat ya, ini HTTP 11200 OK ini hasil dari dari ini ya, dari respon ini akan ditampilkan di headernya ini. Lalu ini adalah header yang lain ya, terus balasan dari Laravel. Nah ini adalah bodinya ini, karena datanya masih kosong ya. Kalau kita lihat dari MySQL main u root main p, bukan root ya, MySQL main u tadi API main p, show database, use API, show tables, select bintang from transactions. Ini masih kosong ya. Kita akan mencoba menambahkan
isi di sini, misalnya insert ya, insert into apa gini ya, tadi isinya apa, nggak hafal ya. Ini ya, insert into atau langsung aja ya, langsung tembak aja biar cepet. Transaction title ya, amount, time-nya auto ya, defaultnya no, type-nya ya ada type, yang lainnya oke. Kita isi ini aja ya, misalnya coba amount-nya dalam bentuk double, berarti misalnya 1 juta ini, terus tipenya enumnya misalnya apa, expense gini ya, sorry nggak mau. Nah ini ya gini, ini kita coba entry ke database ya, select bintang from, nah ini ada satu, misalnya kita buat 2 ya, coba dua, sorry ya betul ya, expand, ini tipenya jangan expand, misalnya diganti menjadi apa tuh, revenue. Nah ya, select, nah ada 2 data, maka nanti kalau kita mengakses dengan menggunakan apa itu tadi apa ya, API ya, Guru main X tadi get ya, main I HTTP localhost 8000 API transaction. Nah ini nah ini kita akan mendapatkan message balikan dimasukkan ke dalam sini ya, ini dimasukkan ke dalam sini dalam bentuk ini kan tadi balikannya JSON ya, datanya ini dalam bentuk JSON dengan 2 indeks ya, namanya data sama message ini ya, ini kalau kita rapikan ya, coba kita cek di JSON bin ini ya, kira-kira ini ya, seperti ini, sesuai dengan apa yang kita rancang tadi di dalam function index itu, datanya seperti ini, terus untuk message-nya ini. Lalu oh iya, ada yang belum dikenalkan ya, di dalam Laravel itu ada satu tool ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan apa, debugging ya, debugging atau kita melaksanakan perintah one by one ya, yang mana nanti kita juga bisa mengentry data melalui itu PHP artisan ya, yaitu JSON, ini JSON tadi udah ya, udah diajarin.
saya juga sebetulnya masih belum lama ya menggunakan Laravel 8 ini. Oh ini ya, oke. Ini menggunakan PHP Artisan Tinker ya. PHP Artisan Tinker ini lalu kita bisa menjalankan perintah PHP ya yang ada di dalam framework ini. Misalnya contohnya kita use saja langsung ya, app models gini ya. Nah ini kita use lah. Setelah kita use, kita akan meng-create ya, misalnya contohnya ya transaction create ya, kita create contohnya ya, ini kita create, lalu datanya apa nih, misalnya nih datanya kita isi apa itu sesuai yang tadi ya, ini bentuknya array gini ya, title gini ya, tadi selain title apa tadi, title amount time type ya, amountnya kita isi dengan 1 juta, type nya kita isi dengan 2 apa itu ini ya. Nggak mau ya, sintaknya error, ini create dalam bentuk array ya. Nah ini ya, lalu kita nambah lagi misalnya Tinker 2 ya, Tinker 3 misalnya ya, kita tambahkan gini. Nah ini kita mempunyai tiga data yang kita tambahkan lewat Tinker. Kalau kita cek menggunakan curl ya, main x get ini ya, main i http apa itu tadi localhost 8000 API, terus nah ini datanya sudah bertambah ya. Kalau kita validasi dengan menggunakan ini, kita akan mendapatkan data tambahan ini ya. Ini jadi apa itu Tinker 1, Tinker 2 dan Tinker 3 yang kita create tadi. Oke, baik, ini tadi pengenalan sekilas ya mengenai bagaimana kita membuat API dengan menggunakan Laravel 8 ya, bagaimana kita mengkonekkan database, melakukan migrasi dan sebagainya ya, dasar dari apa, bagaimana mengoperasikan atau mendesain sebuah aplikasi dengan menggunakan Laravel 8. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya.